Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Kenapa kita perlu mengenal harta yang syubhat? Hidup ini perlu biaya. Dan manusia bekerja untuk menghasilkan harta dalam rangka memenuhi kebutuhan dia. Tidak sedikit ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang memerintahkan agar manusia berusaha. Selesai sholat Jumat, apa kata Allah Jalla Jalaluh? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau selesai sholat, silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini. Carilah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi hendaklah kalian banyak mengingat Allah Azza wa Jalla agar kalian sukses. Dan di dalam Al-Quranul Karim ada penjelasan juga banyak tentang bagaimana cara seorang bekerja. Ada penjelasan tentang muamalat, tentang jual beli, yang hal itu menjadikan manusia lebih berhati-hati. Bahkan di dalam Al-Quran Karim ada penjelasan tentang harta-harta tertentu yang haram. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Berkaitan dengan khamr, ya, ada judi, kemudian ada undian, berhala-berhala. Kemudian penjelasan juga tentang diharamkannya babi, darah. Semua penjelasan itu agar manusia tidak sembarangan mencari harta. Tapi ahibati fillah, kita berada di masa yang manusia sudah mulai mengabaikan agama. Dia tidak lagi berpikir tentang halal haram, apalagi yang syubhat. Yang ada dalam benak dia, bagaimana mendapatkan harta dengan modal terkecil, mendapatkan keuntungan dan hasil yang paling besar. Dan inilah yang menyebabkan kekacauan yang terjadi di muka bumi ini. Mafia-mafia yang ada, tempat-tempat kemaksiatan yang didirikan. Kenapa itu ada? Orang-orang yang bekerja di tempat maksiat tersebut, karena mereka berambisi untuk mendapatkan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa kepada manusia, la yubalil mar, yang orang itu tidak peduli bima akhadhal mal, dengan cara apa dia menghasilkan harta. Nggak peduli lagi dia, amin halalin amin haram. Dia mendapatkan harta itu dengan jalan yang halal atau dengan jalan yang haram. Yang penting bagi dia bagaimana dia kaya, bagaimana dia punya harta. Dan masalahnya kalau kita beriman, kita insya Allah akan terhindar dari cara-cara yang haram, dari harta-harta yang haram dan yang syubhat.
Keimanan bahwasanya rizki itu sudah ditakdirkan. Engkau bakal hidup, jangan takut mati. Rizkimu akan datang kepadamu. Walaupun berada di dasar lautan, kalau itu milikmu akan sampai ke rumahmu. Kita dapat melihat seorang yang tahu-tahu dapat bingkisan isinya mutiara. Ada kalung mutiara, giwang mutiara, cincin mutiara, gelang mutiara. Ada di rumah dia, ada seorang kurir yang mengantarkan, yang dia nggak pernah berpikir ini akan sampai kepada dia. Dari mana ini mutiara? Dari lautan sana. Kok bisa sampai? Rizkinya dia. Ada kawannya yang memberikan hadiah kepadanya. Ini seorang yang yakin dengan rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, wallahi dia akan tenang hidupnya. Dia tidak akan tergesa dan terburu-buru untuk mendapatkan harta dengan segala cara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, "Halummu ilayya." Kalian kemari kalian. Fa'aqbalu ilaihi fajalasu. Para sahabat ketika dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka akhirnya menuju ke Nabi, mereka duduk menghadap Rasul SAW. Entah apakah kejadian ini di masjid ya. Kadangkala orang selesai sholat ya pada duduk di tempatnya berzikir ya. Mungkin ada yang ngobrol. Kemudian Nabi meminta kepada mereka semua untuk mendekat. Dan mereka pun duduk di hadapan Nabi SAW. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Hadza Rasulu Rabbil Alamin, Jibril. Nih, utusan dari Tuhan semesta alam. Jibril alaihissalam. Nafatha fi ru'i. Dia meniupkan di jiwaku. Innahu la tamutu nafsun. Tidak akan ada jiwa yang mati. Hatta tastakmila rizqah. Wa in abta'a alaiha. Nggak akan ada jiwa yang mati melainkan sudah menyempurnakan rezeki, walaupun lambat. Artinya dia nggak bakalan mati kecuali rezekinya udah nyampe, semuanya udah selesai full. Ini rezekimu, baru dia bakal mati. Fattaqullah. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Dan hendaklah kalian berbuat baik dalam mengais rezeki. Dalam mencari rezeki ini nggak sembarangan. Mau melamar kerja, engkau lihat, makanya perlu belajar. Hari ini kita belajar, kita perlu tahu ini tempat kerjaku halal, haram, syubhat. Yang mana nih? Tempat kerjanya halal masuk, haram syubhat tinggalkan. Tapi karena orang ambisi, jangan bicara syubhat, yang halal dia kait. Wala yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sampai lambat. Karena yang di sisi Allah itu nggak akan dapat diraih kecuali dengan ketaatan. Artinya kalau mau cari berkah, nggak bisa engkau dengan cara yang haram, nggak bakal berkah hidup. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, ada banyak ayat di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk makan dengan memilih. Engkau bisa milih gitu. Engkau masuk ke restoran Padang, engkau disuguhkan kepadamu, Masya Allah, berbagai macam makanan, engkau milih. Ketika disuguhkan kepadamu kikil, enggak, aku kolesterol. Otak, enggak, aku kolesterol. Ini engkau akan milih mana yang sesuai dengan diri. Arti ini orang untuk urusan kesehatan tubuhnya dia berhati-hati. Tapi untuk kesehatan jiwanya, untuk keselamatan dirinya di akhirat nanti, sebagian gak mikir. Coba kita buka firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 168.
Apa hubungan makan halal dengan mengikuti langkah-langkah syaitan? Kita disuruh makan yang halal, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa syaitan itu paling bersemangat menjerumuskan manusia agar makan yang haram. Karena kalau di perutnya masuk harta yang haram, maka itu akan memudahkan bagi setan untuk mendorong dia kepada berbagai macam pintu kemaksiatan. Jadi sampai disebutkan, ada riwayat ya yang menyebutkan tentang satu perkara dari anak Adam yang aku inginkan, kata syaitan. Setelah itu udah aku lepas dia. Aku dapat yang ini, selanjutnya bisa dilepas nih manusia. Allahu Akbar jemaah. Anak tadi baca penjelasan ini, Allah menakutkan sekali. Apa satu perkara itu? Aj'al kasbahu min ghairi hil. Aku jadikan hasil usahanya dari jalan yang tidak halal. Kenapa? Kalau sudah nggak halal, tazawwaja min haram. Kalau dia menikah nih orang, masya Allah, menikah dengan harta yang haram, dengan penghasilan yang haram. Wa in aftar ala haram. Kalau dia berbuka puasa dia, tapi dia karena hasilnya dari yang haram, dia berbuka dengan penghasilan yang haram. Wa in hajja min haram, berangkat haji, meninggalkan keluarganya, labbaik Allahumma labbaik, dengan penghasilan yang haram. Selesai, kata syaitan. Ini benar-benar sesuatu yang perlu kita takuti, jemaah. Karena kalau sudah dapat yang haram nih syaitan, yang lainnya buat syaitan selesai, ibadahnya semua dari penghasilan yang haram. Dia mau sholat pun beli dari penghasilan yang haram. Semuanya dari penghasilan yang haram. Ahibati fillah, kalau bicara harta, yang kita semua cinta dengan harta. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqattarati minadh dhahabi wal fiddati. Itu ditanamkan dalam naluri manusia, kecintaan syahwat kepada harta. Tapi hendaklah kita perlu tahu yang kita dapat nih, ini halal, haram, syubhat. Allahu Akbar. Nasallallahu al-afiyah. Dalam hadis nomor 6 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in, kumpulan 40 hadis, di hadis nomor 6 itu Al-Imam Nawawi menyebutkan an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb rawahul Bukhari wa Muslim. Ini Abu Abdullah Nu'man bin Bashir mengatakan bahwa dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi halal haram ini sebenarnya jelas. Tapi kalau orang itu nggak pernah belajar agamanya, biasanya ya udah ilmunya ilmu katon.
Padahal sebenarnya Allah sudah jelaskan mana yang halal, mana yang haram. Berkaitan dengan riba. Sampai hari ini sebagian muslim itu nggak tahu kalau itu haram. Riba yang di bank ya, bunga itu sebagian beranggapan kok haram sih? Padahal Allah dengan jelas mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jelas Allah katakan. Ahibati fillah, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang jadi tema kita hari ini syubhat. Yang syubhat ini yang mana? Syubhat itu yang di antara halal yang jelas dan haram yang jelas. Ada perkara-perkara yang mendekati haram. Syubhat, samar. Ini kalau bicara yang di antara halal dan haram ini ada perkara-perkara yang samar. Mau dimasukkan ke halal tapi kok kayaknya haram. Mau dikatakan haram tapi ada unsur halalnya gitu. Ini yang namanya syubhat. Banyak manusia tidak tahu. Bicara banyak manusia bukan kebanyakan manusia, banyak yang nggak tahu dan banyak yang tahu juga gitu. Bukan lebih banyak yang tidak tahu, enggak. Tapi banyak manusia yang enggak tahu. Ketidaktahuan mereka dengan yang syubhat ini, imma disebabkan dia memang enggak belajar, enggak pernah ngaji, atau disebabkan karena dia memang mengabaikan urusan agama ini, atau memang perkaranya benar-benar samar gitu. Kata Nabi SAW, "Faman ittaqa syubuhat," barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat, maka orang itu telah menjaga kesucian agamanya dan kehormatan diri. Tapi barang siapa waman waqa'a fi syubuhat, yang terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia terjerumus dalam perkara yang haram. Karena udah tahu syubhat, dia tetap kerjakan. Nanti kita akan lihat seperti apa syubhat ini. Maka dia telah terjerumus dalam yang haram. Kara'iyar ahawlal hima, seperti seorang pengembala yang dia membawa gembalaannya merumput di area yang berdekatan dengan hima, dengan padang rumput milik raja. Jadi kadangkala ada raja yang punya area, ini area punya kerajaan, nggak boleh orang merumput di sana. Baik dengan cara yang halal atau yang haram, tapi ada yang membuat seperti itu. Jadi ada daerah, area ini adalah tempat pengembalaan raja. Kalau seorang pengembala merumput di sana terjaga, seperti itulah. Orang kalau bicara terjebak dalam yang syubhat, dia akan terjebak dalam yang haram nanti. Ketika dia dekat-dekat ke sana, masuk ke yang haram kok nanti. Kemudian disebutkan semua raja itu biasanya punya wilayah pengembalaan ternak kerajaan, dan Allah itu juga punya tempat-tempat terlarang ya. Apa yang tempat terlarang itu adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hal yang Nabi alaihissalatu wasallam mengingatkan kita. Di dalam tubuh kita ini ada mudghah, ada segumpal daging. Kalau benar, semuanya benar. Apa? Hati. Kalau rusak, rusak semua. Ingat hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Maka dari hadis ini dapat disimpulkan bahwasanya jenis harta itu ada 3. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan fa'ammal halal mahad, adapun halal yang murni halal ya seperti makan hasil tumbuh-tumbuhan, buah,
binatang ternak, minum minuman yang baik, pakai baju yang dihalalkan seperti yang dari katun ya, atau dari bulu seperti menikah, ada perkara-perkara yang halal. Kemudian ada yang dengan cara menghasilkannya jual beli yang jelas ya. Kemudian dapat harta dari warisan, jelas dia tidak mendapatkan dengan cara yang macam-macam, atau dapat riba, atau dapat harta rampasan perang. Ini kok dari sisi hasil usahanya. Adapun yang haram murni itu seperti makan bangkai, darah, dicontohkan babi, minum khamar, menikahi mahram sendiri, memakai sutra bagi laki-laki. Adapun kalau usaha yang haram seperti riba, kemudian judi, kemudian yang nggak boleh dijual, mengambil harta milik orang dengan cara mencuri, korupsi, menipu ya. Adapun yang syubhat, tadi halal ada syubhat, itu seperti perkara yang halal haramnya diperselisihkan. Jadi ada perkara yang sebagian mengatakan halal, sebagian mengatakan haram. Ini syubhat jadi. Minuman juga seperti itu. Ada yang mengatakan nggak apa-apa, ada yang mengatakan nggak boleh. Gimana ya? Usaha juga ada hasil usaha yang sebagian mengatakan oke, sebagian mengatakan kayaknya terlarang gitu loh. Ini menjadi syubhat jemaah. Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan beberapa macam syubhat. Beliau contohkan sesuatu yang haram lalu tercampur dengan yang halal. Sesuatu yang haram bercampur dengan yang halal. Contoh umpamanya ada kambing yang disembelih tidak dengan sesuai syariat. Kambing ini tidak baca bismillah atau sesembelihan orang musyrik. Kemudian kita menyembelih kambing satu lagi dengan cara yang syar'i. Tahu-tahu kambing itu kita kumpulin di freezer. Ketika kita mau ambil kita bingung. Ini ada yang haram, ada yang halal. Ingat, haram bercampur dengan yang halal. Terus gimana? Atau ada satu kantong plastik mangga hasil curian. Mangga hasil curian, kita punya kawan mencuri mangga, tahu-tahu datang ke rumah kita, haram, ini jelas miliknya orang diambil. Kita beli mangga 1 kilo, tahu-tahu sama pembantu di rumah dikumpulin di satu tempat. Yang awalnya di 2 kresek berbeda, tahu-tahu dikumpulin di satu tempat nih. Kita datang ke rumah, mana mangganya? Oh itu, taruh di sana. Loh ini mangga yang mana? Yang 2 kresek itu ada kumpulin di sana. Ketika tidak bisa dibedakan, apa yang harus dilakukan? Ditinggalkan semuanya. Syubhat ini. Karena di situ haram bercampur dengan yang halal. Maka solusinya ya ditinggalkan. Faman ittaqasyubuhat. Maka dia, kemudian ada sesuatu yang halal tapi kemudian kita ragu. Jadi seperti perempuan, dia istrinya seorang laki-laki, dia ragu, aku ini diceraikan apa enggak ya, ini dan itu. Ya tinggalkan, kok masih istrinya gitu. Ini hanya keraguan yang tidak perlu diikuti. Kemudian ada sesuatu yang diragukan halal atau haramnya. Ini seperti ucapan Ibn Rajab ya. Sesuatu ini ada 2 pendapat. Satu mengatakan halal, satu mengatakan haram gitu loh. Lebih dekat kemana? Wallahu a'lam. Itu nanti akan dibahas oleh para ulama detailnya. Maka kita perlu bertanya kepada para ulama tentang sesuatu itu. Tapi kalau kita melihat perkaranya ini diragukan halal haramnya, ya udah ditinggalin gitu. Masa kita mau syubhat? Ini bicara syubhat ya. Kemudian
Para ulama juga menyebutkan kondisi harta yang syubhat itu beragam secara persentase kedekatan kepada haram. Jadi ada syubhat yang udah dekat sekali dengan yang haram. Udah ini udah dekat sama yang haram, sudah kita harus meninggalkannya. Kemudian disebutkan ada syubhat yang kalau kita meninggalkannya, kita malah termasuk orang yang was-was, nggak benar. Dicontohkan seperti orang yang nggak mau berburu. Dia ke hutan, ke padang pasir, dia mau berburu, tapi dia mau berburu nggak jadilah, takut apa? Ya anak takut nanti Ghazal itu menjangan ini, kijang ini, anak takut kijang ini punya orang yang lepas gitu. Ini syubhat yang tidak pada tempatnya, was-was ini. Yang namanya di hutan itu ya sudahlah, itu memang tempat untuk berburu. Jadi ada was-was yang tidak masuk syubhat yang perlu ditinggalkan. Kemudian ada syubhat yang dianjurkan kita meninggalkan. Ini untuk perkara-perkara yang diragukan tadi. Ada keraguan. Ada yang ngomong halal, ada yang ngomong haram. Maka kita tahu sabda Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yarib. Tinggalkan yang meragukan itu kepada yang kau yakini. Jadi syubhat seperti itu. Boleh jadi bercampurnya yang haram dengan yang halal, maka kita tinggalkan. Boleh jadi syubhat itu dikarenakan memang ada keraguan dalam hukumnya, dan ini bertingkat-tingkat kedekatan dengan yang haram. Maka ya banyak orang nggak ngerti. Kita perlu tanya kepada orang alim, ini gimana nih? Ini masuk syubhat atau masuk haram? Kadang-kadang ini haram bukan syubhat. Atau memang anak tanya sama ustadz bilang boleh, ustadz bilang nggak boleh, gimana ya? Maka dilihat, ketika lebih dekat kepada yang haram, tinggalkan. Ketika lebih dekat dengan yang halal, ya sudah, berarti kan syubhatnya lemah gitu loh. Dia lebih dekat kepada yang halal. Atau bahkan ada yang cuma was-was aja. Ahibati fillah, ada sebuah kaidah penting dalam harta. Syekh bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kenapa Anda sampaikan hal ini? Karena biasanya akan muncul banyak pertanyaan. Disebabkan banyak di antara kita yang hari ini masih bekerja di tempat yang haram. Orang tuanya, anaknya, kerabatnya, bukan tempat syubhat sebenarnya, tempat haram. Seperti yang bekerja di tempat riba, di tempat-tempat kemaksiatan, di kafe yang menjual khamr, di sana dia bekerja. Jadi jelas-jelas tempatnya haram, bukan syubhat lagi. Tapi terkadang orang masih menganggapnya remeh. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan ada harta haram yang karena zatnya. Beliau contohkan seperti ghasab, harta yang hasil rampasan. Seperti orang yang memalak, yang mengambil milik orang lain, mencuri, dia ngambil. Seperti korupsi. Maka kalau harta haram seperti ini modelnya, maka haram menerima dan membelinya. Ini berkaitan dengan milik orang lain sebenarnya yang dia ambil. Jadi mau dikasihkan kepada anaknya, dikasihkan kepada istri, nggak boleh. Mau dijual, makanya di negeri kita orang yang membeli hasil curian itu kena pasal penada. Dalam agama kita memang haram, nggak boleh dia mengatakan, oh ana nggak tahu. Kalau memang nggak tahu lain lagi. Tapi kalau dia mengatakan, kan bukan ana yang mencuri, ana nggak ngambil, ana beli loh. Engkau membelinya, ini bukan syubhat, haram engkau. Ketika engkau tahu ini handphone curian, makanya kadang-kadang pihak polisi itu mengatakan,
kepada pembelinya ini, engkau kan tahu harganya tidak seperti di pasar. Ini harta haram. Seperti penadah motor-motor curian. Orang tuh kalau paham, dia nggak mencuri. Ana nggak mencuri, Ustadz. Ana beli loh. Ana beli. Tapi engkau beli barang curian, barang rampasan. Maka di beberapa tempat itu kalau jual emas, kayak di Arab Saudi, ana ingat, ketika mau jual emas ditanya mana suratnya. Engkau beli di mana? Karena ditakutkan hasil curi. Ketika banyaknya curian. Maka ingat, yang seperti ini mau dibolak-balik seperti apapun tetap haram. Mau disodakohkan, kau sodakoh dengan yang haram. Dan ketika yang nerima sodakoh tahu ini milik orang, harta rampasan, nggak boleh diambil. Karena nggak halal. Jadi menerima, membelinya, mau dihadiahkan sama kita. Kita kan kalau bicara hadiah kan halal, Ustaz. Iya, tapi karena ini barang milik orang yang diambil oleh dia, maka haram. Kemudian ada harta haram secara umum, zatnya seperti khamr. Beliau mencontohkan rokok. Karena beliau melihat rokok ini lebih dekat kepada haram, beliau memandangnya haram. Atau yang semacam itu, maka tidak boleh diterima dan tidak boleh dibeli. Orang kadangkala jual beli babi, nggak boleh. Ini Allah haramkan. Jual beli khamr, yang kita lihat di negeri kita, sabu-sabu. Ada orang, enggak Ustaz, ana nggak pakai sabu-sabu, ana cuma menjualnya. Engkau lebih parah lagi, menjual sesuatu yang diharamkan. Ini berkaitan dengan yang barangnya haram, bisa jadi zatnya tadi, atau barang itu yang dihasilkan dari harta rampasan milik orang. Itu bagaimanapun nggak bisa diapa-apakan. Ketika jatuh warisan, bapaknya meninggal dunia, anaknya dapat mobil, motor, tahu motornya hasil curian, sang anak nggak bisa diwariskan ini motor. Syubhat, bukan syubhat, haram ini. Kenapa? Karena ini milik orang. Bapak mengambil. Yang tahu kerjaannya bapaknya ngerampok umpamanya, mencuri, nggak boleh jemaah. Jadi itu milik orang yang harus dibalikin ke orang. Bapaknya meninggal dunia, meninggalkan 1 kilo sabu-sabu. Warisan nih, haram. Kalau tadi yang milik orang, maka mau tidak mau kalau dia tahu sama orangnya, maka dia haram. Kemudian ada harta haram karena usahanya. Seperti judi. Ini kan usahanya riba, karena usahanya yang haram. Jadi bukan milik orang. Ketika orang judi, dia nggak ambil milik orang, dia mengambil yang dia hasilkan. Riba, ya memang ada transaksi yang mungkin ridho dengan ridho, tetapi Allah memurkai hal itu. Bagaimana ketika dia dapat harta dengan cara seperti ini? Atau seorang yang menjadi na'udzubillah mahrul baghi, maharnya seorang yang berzina, ya dia berzina dapat uang. Jadi usahanya yang dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan yang seperti ini? Apakah nggak bisa hasilnya itu dipakai untuk jual beli? Mamanya ada orang pelaku riba datang ke toko kita mau membeli sesuatu. Gimana dengan dia ini pelaku riba? Ana boleh nggak ngambil duitnya dia? Masalah ini Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ma hurrima likasbihi fahuwa haramun 'alal kasibi faqat. Yang diharamkan usahanya, maka keharamannya itu berlaku untuk yang berusaha, yang bekerja. Yang melakukan riba, hasilnya itu haram buat dia. Buat dia haram, dia makan haram, dia belikan apa haram. Duna man akhadahu minhu bitariqin mubah. Tapi untuk orang lain
Tidak haram kalau dia orang lain ini mendapatkannya dengan cara yang halal. Contohnya tadi, nih orang pelaku riba atau nih pelacur datang beli nasi. Boleh nggak duitnya itu anak ambil? Pendapat Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan saya pendapat ini pendapat yang kuat, buat orang itu haram, tapi buat penjual enggak. Anak mengambil uang ini dengan cara yang halal. Ana jual sesuatu sama dia. Berbeda kalau uangnya itu uang curian, milik orang uangnya. Dia habis ngerampok, tahu-tahu kita tahu ini milik orang fulusnya. Beda. Jadi seperti itu, ahibati fillah. Jamaah rahimakumullah. Ada dampak yang sangat buruk ya. Dengan banyaknya penghasilan yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Harta haram atau syubhat tadi yang bercampur dengan yang haram, dan ini akan berpengaruh kepada kehidupan kita sebagai seorang pribadi, sebagai seorang yang punya keluarga, dan kepada masyarakat secara umum. Di mana Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mu'minun ayat 51 berfirman, apa kata Allah Azza wa Jalla? Rasulullah SAW pernah membacakan ayat ini. Yang sebelumnya beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Kemudian beliau membaca ayat yang baru saja kita baca, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, dari yang halal-halal, wa'malu shalihan, dan beramal soleh. Artinya orang dengan makan yang halal, ketika dia beramal, dia beribadah, semuanya jadi halal insya Allah. Tapi kalau makannya haram, kemudian dia berangkat haji dengan pembiayaan dari hasil yang haram, mau diterima? Nabi SAW menyebutkan tentang seorang yang melakukan perjalanan yang panjang dalam kondisi rambutnya berdebu, bajunya kumal, kemudian dia mengangkat tangan, berdoa memohon kepada Allah, dia panggil nama Allah, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, kata Nabi, makannya dari hasil yang haram. Ingat bicara syubhat, yang dekat-dekat sama syubhat, yang makan yang syubhat, ya terjumus dalam yang haram. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, minumnya dari yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari hasil yang haram, udah semuanya. Makan, minum, berpakaian, semua dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, tumbuh besar makan dari yang sudah dia dari yang haram semua. Fa anna yustajab lah. Gimana mau dikabulkan doa? Inilah jemaah yang perlu kita jadikan bahan renungan. Doa-doa yang tidak dikabulkan boleh jadi penyebabnya karena kita tidak peduli dengan hal-hal. Kemudian kalau sodakohnya nggak diterima. Karena ada sebagian orang ketika tahu hartanya ada yang syubhat, udah banyakin sodakoh. Allah itu nggak terima sodakoh kecuali dari yang halal, yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullah salatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Engkau mau salat 40 rakaat, kalau engkau enggak bersuci, enggak diterima. Wala sadaqatan min ghulul, dan tidak akan diterima sedekah kalau dari hasil yang haram. Koruptor bangun masjid, koruptor berangkat haji, berangkat umrah, nggak diterima. Kok ngabis-ngabisin duit berharap pahala dari Allah, nggak diterima sama Allah.
Kemudian kalau kita lihat jemaah, ciri orang-orang Yahudi itu mereka nggak peduli dengan halal haram. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Maidah ayat 62? Mereka nggak peduli halal haram. Yusari'un, berlomba-lomba makan haram. Kita lihat banyak umat Islam yang berlomba-lomba melakukan transaksi yang haram. Kita melihat banyak investasi-investasi yang menjanjikan janji yang selangit, itu berlomba-lomba orang ke sana. Riba. Kadang-kadang mereka gak urusan. Maka jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi. Neraka tempatnya. Nabi SAW pernah berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, "Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin nar aula bih." Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh daging dari harta yang haram, melainkan neraka yang lebih pantas tempatnya buat dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan ahibati fillah, kalau kita melihat bagaimana kondisi para sahabat Nabi, mereka itu begitu takutnya makan haram ya. Di antaranya makan harta anak yatim. Sampai dulu mereka kalau ngerawat anak yatim, itu masaknya buat anak yatim dimasakkan sendiri. Jadi beli lauknya sendiri, beli makanannya sendiri, dan diberikan karena mereka takut makan harta anak yatim tersebut. Sampai seperti itu. Kehinaan yang menimpa umat Islam. Yang seakan-akan umat Islam dengan jumlah yang banyak, tapi serasa minoritas. Seperti buih di lautan. Tidak lagi dihargai. Ketahuilah bahwasanya di antara penyebabnya adalah karena kita nggak peduli dengan halal haram. Kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil ina." Kalau sistem jual beli kalian adalah ina. Ina ini salah satu bentuk transaksi riba yang terselubung, yang seakan-akan nggak dosa. Kita lihat ada riba, istilahnya dirubah sama mereka dengan bunga, dengan faedah, dengan profit. Hati-hati. Kalau sistem jual beli kalian riba yang terselubung, kemudian kalian merasa nyaman dengan usaha kalian, dengan pertanian, dengan peternakan kalian, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan yang gak bakal dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka saatnya kita kembali kepada agama kita dengan mengkaji mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, sehingga kita tidak membawa ke rumah kita, kita tidak memberikan kepada anak-anak kita kecuali yang dihalalkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.